Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di bawah pemeriksaan lebih dekat, dia menemukan bahwa lonceng kecil itu memancarkan ki spiritual kayu yang lebat. Mereka sebenarnya adalah bunga emas kecil yang menyerupai lonceng. Mereka tampak realistis seolah itu adalah lonceng yang ditempa dari emas murni. Ada banyak bunga woodbud, dan sepertinya berumur lebih dari 1000 tahun. Ketika dia melihat bunga-bunga itu, kera besar itu bersenandung dan memasang ekspresi heran. Han Li terkekeh, bunga woodbud. Anda pernah melihat mereka sebelumnya. Bagaimana dengan serangga kristal sumsum emas dan pasir kandang emas? Mata binatang kecil itu berkedip dengan gembira, tetapi dia dengan tenang berkata, saya khawatir tidak cukup, tetapi 100 bunga akan memenuhi syarat untuk pertukaran 10 pasang kumbang sesuai dengan kesepakatan kita. Han Li tersenyum dan dia melemparkan kotak giok di depannya, lalu melayang di udara. Kemudian dia membalik tangannya yang lain dan mengeluarkan kotak batu giok panjang. Lampu terbuka untuk menghasilkan sebuah kotak yang penuh dengan bunga woodbud. Adegan itu membuat banyak binatang iblis tercengang. Han Li memandang binatang iblis dan dengan santai berkata, ini sudah cukup. Keluarkan serangga kristal dan pasir karang apapun yang Anda bawa. Binatang iblis membisikkan beberapa kata satu sama lain. Akhirnya, binatang kecil itu mengeluarkan kristal seukuran kepalan tangan, dan binatang iblis lainnya mengeluarkan labu hitam seukuran telapak tangan. Dalam sekejap mata, 15 kristal dan 3 labu hitam muncul di aula. Mata Han Li menyala dan meraihnya. Tiba-tiba, salah satu kristal melayang dan melompat ke tangannya. Han Li memeriksanya dengan cermat. Kristal itu bening dan tembus cahaya. Itu jelas terkondensasi dari sepasang serangga putih murni, tidak bergerak seolah-olah menjadi fosil. Indera spiritualnya yang luar biasa langsung berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya dan menembus tubuh kristalnya, memengaruhi serangga kecil di atas kristal. Lapisan cahaya putih susu muncul dari permukaan serangga. Kemudian, ia memuntahkan setetes cairan emas dari mulutnya yang meresap ke tubuhnya. Cahaya terang terpancar dari kristal, memenuhi udara dengan cahaya keemasan yang berkilauan. Ketika Han Li melihat ini, ekspresinya bergerak dan dia mengerahkan kekuatan ke dalam cengkeramannya pada kristal, memaksakan tekanan yang sangat besar padanya. Tubuh kristal itu hanya berkedip-kedip dengan cahaya, tetapi tidak terluka. Han Li bergumam, ini benar-benar serangga kristal sumsum emas. Senior, jangan khawatir. Kami mungkin sangat berani, tetapi kami tidak akan pernah menipu Anda. Binatang kecil berkepala banteng itu tertawa masam. Apakah begitu? Han Li menjawab dengan netral. Kemudian, dia meletakkan kristal itu dan menjentikkan tangannya, memanggil labu hitam ke dalam genggaman. Dia menuangkan sungai pasir ungu emas dari sana. Segera, tumpukan setinggi 1 meter muncul di tanah. Han Li mencubit sebutir pasir dari tumpukan dan membawanya ke matanya. Dia menatapnya untuk waktu yang lama dan menuangkan pasir dari 2 labu hitam lainnya menjadi satu tumpukan gabungan. Han Li melihat ketumpukan pasir dan dengan santai berkata, tidak buruk, pasir karang emas ini memiliki kualitas terbaik. Dengan tambahan 15 pasang serangga kristal, 2 kotak bunga woodbud masih lebih berharga, tapi aku tetap menyetujui perdagangannya. Ketika keempat binatang iblis mendengar ini, mereka mengangguk dengan gembira. Han Li melemparkan kedua kotak itu, dan binatang kecil serta kera besar berbulu emas itu dengan hati-hati menyimpannya. Han Li mengayunkan lengan bajunya ke tanah. Dalam kabut biru, kristal dan labu pasir menghilang tanpa jejak. Saya puas dengan perdagangan ini. Jika Anda menemukan pasir karang emas atau barang langka lainnya di masa mendatang, saya akan menukarnya dengan barang yang Anda butuhkan. Saya tidak hanya memiliki bunga woodbud, dan saya tidak akan membuat Anda rugi. Anda boleh pergi. Han Li membubarkan mereka.
Di bawah tekanan aura besar Hanli, binatang iblis tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan mereka dengan hormat dan hati-hati mundur dari kediaman gua Hanli. Mereka segera berangkat dalam angin setan. Binatang iblis itu terbang lebih dari 500 km dalam satu bentangan sebelum berhenti dan menghela nafas panjang. Mereka lalu berkumpul kembali. Babi hutan besar itu dengan bersemangat mendengus, "Ini bagus. Saya tidak menyangka bahwa kami akan mendapatkan begitu banyak bunga woodbud sekaligus. Selain itu, mereka berusia lebih dari 1000 tahun. Jika kami mengirimkan semuanya, Ras Tian Peng pasti tidak akan menghukum kami bahkan jika kami tidak menawarkan yang lain." Kera besar itu mengerutkan kening dan berkata, "Ya, saya tidak menyangka orang ini benar-benar mendapatkan begitu banyak bunga. Jika saya ingat dengan benar, bunga woodbud tidak begitu banyak di gunung itu. Mungkinkah saat dia mengintai gunung, dia menemukan area rahasia lainnya? Dari nadanya, sepertinya dia punya lebih banyak bunga." Piton berkepala 3 melihat sekeliling dan berkata, "Kemungkinan besar begitu. Setelah menghadirkan begitu banyak bunga woodbud sekaligus, sangat mungkin dia memiliki lebih banyak lagi. Ras Tian Peng sangat menghargai bunga-bunga ini. Mereka pasti langka. Kemungkinan besar adalah spesialisasi dari Hidden Black Mountains kami." Binatang kecil itu merenung sejenak dan berkata, "Terlepas dari seberapa langka bunganya, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Selama kita bisa bertahan selama 100 tahun dan menghilangkan tanda budak kita, kita akan bisa pergi jauh. Namun, kita harus menyediakan sebanyak mungkin batu roh bermutu tinggi kepada guru itu. Kalau tidak, jika kita membuat kesalahan, bertahun-tahun ini akan sia-sia. Dengan bunga woodbud, membuang 100 tahun lagi tidak akan menjadi masalah. Tapi kuncinya adalah kita benar-benar tidak memiliki banyak batu roh. Batu roh kelas rendah tidak berharga bagi kita dan batu roh kelas menengah tidak berharga bagi guru. Adapun batu roh bermutu tinggi, semuanya telah habis dari tambang. Selain itu, guru itu juga ingin kita memberinya 4 batu roh kelas atas dengan atribut berbeda. Apalagi Hidden Black Mountains, batu roh kelas atas yang terlihat di sekitar pulau semuanya disebabkan oleh air. Itu di luar kemampuan kami untuk menukarnya." Kera berbulu kuning itu bersenandung. Babi hutan besar itu bergumam, "Sesuai dengan kata-kata guru, batu roh kelas atas diperlukan untuk menembus kemacetan. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk dicapai." Keempat iblis itu terdiam. Piton besar berkepala 3 berbalik dan kepala tengahnya perlahan berkata, "Jika sebelumnya, akan sulit untuk mengatakannya, tetapi sekarang senior yang kuat ini datang dari tempat yang berbeda. Mungkin dia memiliki batu roh lain yang dikaitkan. Itu adalah sesuatu yang kita semua pikirkan, tapi bagaimana kita bisa menggunakan batu roh kelas atas di kultivasi kita? Jika kami menukar barang itu, saya khawatir kami akan memancing kecurigaannya. Kita harus memikirkan metode lain terlebih dahulu. Jika kita tidak punya pilihan lain, kita akan berdagang dengannya," kata binatang kecil itu dengan hati-hati. Kedengarannya masuk akal. "Setelah kami berurusan dengan utusan Ras Tian Peng, kami akan mempertimbangkannya lebih lanjut," kera besar itu mengusulkan. Keempat setan kemudian berubah menjadi 4 awan ki setan dan terbang ke arah yang berbeda. Pada saat itu, Hanli berada di dalam kamarnya yang tersembunyi dan mengutak-atik serangga kristal. Matanya mengembara saat dia merenung. Serangga kristal sumsum emas sangat terkenal di antara setan dan manusia, jadi dia hanya berhasil mendapatkan beberapa dari mereka hidup-hidup. Dia juga menemukan setiap pasangan datang dengan biaya yang sangat besar, cukup untuk membuat kultivator tingkat tinggi bangkrut. Karena itu, ketika Hanli mendengar bahwa binatang iblis kelas 6 dan 7 mampu memberikan serangga kristal kepadanya, dia diliputi kegembiraan. Serangga kristal memiliki banyak kegunaan. Dia tidak hanya dapat menggunakannya sebagai bahan utama untuk mengembangkan kultivasinya,
tetapi juga untuk penyempurnaan tubuh. Dengan menerapkan sumsum emas yang dimuntahkan serangga ke tubuhnya, dia dapat dengan mudah membersihkan sumsum dan esensinya sendiri, memperkuat tubuhnya selangkah lebih maju. Namun, dengan kekuatan yang sangat besar dari tubuhnya saat ini, dia mengira hasilnya akan kurang dari yang dia harapkan. Daripada dua penggunaan ini, Han Li lebih berharap pada penggunaan ketiga yang lebih tidak jelas. Itu adalah menggunakan serangga kristal untuk menggunakannya untuk meredam proyeksi Provenance True Devil Art untuk memiliki tubuh yang sebenarnya. Dengan kekuatan besar dari kemampuan ini, dia bisa memadukannya dengan Provenance True Devil untuk menghasilkan kemampuan penjelmaan yang luar biasa dengan kekuatan meratakan gunung dan membungkam lautan. Kemampuan serupa muncul di sekte Buddhis yang melibatkan seni Vajra yang memadatkan. Itu bukan teknik yang rumit dan banyak yang mengetahuinya, tetapi selain membutuhkan bahan tambahan serangga kristal sumsum emas, tetapi juga membutuhkan beberapa obat spiritual legendaris lainnya. Obat-obatan roh ini langka. Jika dia ingin mengumpulkan semuanya, itu akan menjadi masalah keberuntungan, jadi dia tidak bisa mengandalkannya. Han Li menatap kristal di tangannya dan tenggelam dalam pikirannya. Dia tiba-tiba menjentikkan pergelangan tangannya dan menghasilkan 4 kristal lagi di depannya. Memadatkan proyeksi Provenance True Devil Art akan membutuhkan 10 pasang serangga kristal. Adapun 5 pasang yang tersisa, dia akan terus terang menggunakannya untuk memperkuat tubuhnya. Selain itu, mereka akan membantunya menembus kemacetannya di pertengahan tahap transformasi dewa. Dengan semua keputusan yang mulus itu, dia punya rencana untuk 5 tahun ke depan. Dia mengambil kristal ke tangannya dan memanggil cahaya biru murni di sekitarnya, lalu menutup matanya. Di bawah provokasi kekuatan spiritual, kristal yang terbentuk dari 2 serangga diam tiba-tiba mulai bergetar dan membuka mulut mereka, masing-masing mengeluarkan tetesan emas. 2 tetes cairan melewati kristal dan mengalir ke tangan Han Li di mana ia menyatu dengan ki spiritual biru. Sesaat kemudian, cairan emas bersinar terang dengan cahaya emas cemerlang. Cahaya dan ki biru menyatu bersama perlahan menyebar ke lengannya. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh lengannya dengan cahaya keemasan. Begitu cahaya keemasan memudar, kulit di lengan Han Li berubah menjadi emas yang berkilauan. Han Li memegang lengan emasnya dan bergumam. Cahaya keemasan samar-samar berdenyut dari lengan sekali lagi dan lapisan putih berkilauan melayang di udara. Han Li bernafas dengan tenang. Kemudian dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk terus mengedarkan efek menakjubkan ini. 5 tahun tidak bisa dianggap panjang, atau pendek. Selama waktu ini, Han Li tidak hanya sepenuhnya menyerap sumsum emas dari 5 pasang serangga kristal, tetapi dia juga memurnikan pasir karang emas dengan obat-obatan lain menjadi cairan dan menyerapnya ke dalam dagingnya. 5 pasang serangga kristal sumsum emas menghilang bersama dengan 3 labu pasir karang emas. Suatu hari, Han Li membuka matanya dari meditasi dan mengangkat tangannya. Dia melirik tangannya yang tampaknya biasa dan memasang ekspresi aneh. Saya telah menyerap banyak sumsum emas dan pasir karang emas untuk memurnikan tubuh saya dan daging saya sangat kuat, tetapi saya tidak membuat kemajuan untuk mengatasi hambatan saya di tahap tengah. Mungkinkah kesempatan itu masih belum datang? Han Li menghela nafas dan dengan muram menutup matanya ketika cahaya biru tiba-tiba muncul dari dinding kamarnya yang terpencil. Nas Chen Sol keduanya terbang ke dalam bola cahaya hitam dan berbicara saat melompat di sekitar tangannya. Han Li tercengang, tapi dia segera terkekeh. Aku hampir lupa, orang-orang Tian Peng itu akan tiba di pulau itu. Saya harus mendapatkan pengetahuan tentang ras asing ini. Setelah bergumam, dia berdiri dan berjalan keluar. Meskipun dia tidak keluar dari kamarnya dalam beberapa tahun, dia memerintahkan Nas Chen Sol keduanya untuk menggunakan boneka dengan lancar untuk memantau tindakan dari 4 binatang iblis.
Dia mendengar diskusi pribadi mereka dan menemukan bahwa utusan dari ras Tianpeng akan segera tiba di pulau itu. Sekarang ras asing lain akan segera tiba, para iblis telah mempersiapkan seseorang untuk menerima mereka. Ketika dia membunuh Lord of Treasure Light, dia telah menggunakan Spirit Engulfing Heavenly Flame untuk menghabiskan jiwanya. Han Li sekarang menyesal dia lupa menggunakan teknik pencarian jiwa padanya. Lagi pula, binatang iblis bermetamorfosis kelas 8 seharusnya tahu banyak tentang daerah itu. Meskipun dia sudah menggunakan teknik pencarian jiwa pada binatang iblis ikan emas, ikan itu tidak pergi terlalu jauh ke laut dan tidak mengerti banyak. Dia hanya tahu bahwa nama samudra itu adalah Lautan Iblis Merah dan pulau yang ditempati Han Li adalah Pulau Neraka Kegelapan. Itu sebenarnya hanya semenanjung. Di semenanjung, sebagian kecil ditempati oleh Hidden Black Mountains. Sebagian besar pulau diselimuti Black Infernal Mist. Untungnya, semenanjung itu masih terhubung dengan benua Feng Yuan. Dia belum berteleportasi ke benua asing lainnya, dia sangat lega. Selama dia berada di benua Feng Yuan, akan ada cara untuk kembali ke manusia. Di lautan dekat semenanjung, ada ras asing bersayap yang dikenal sebagai suku roh terbang yang menguasai daerah. Mereka hanyalah cabang dari ras Feng Peng. Selain itu, mereka relatif lebih lemah dari puluhan cabang. Banyak binatang iblis lainnya telah diusir ke lautan dari benua oleh suku roh terbang. Jika tidak, iblis ikan tidak akan mengetahui informasi ini. Selain itu, siluman ikan tidak memiliki informasi akurat lainnya. Setan ikan hanya memiliki kesan samar bahwa ras Tianpeng memiliki sepasang sayap dan dapat mengandalkan dukungan dari kemampuan mereka untuk berubah menjadi burung legendaris yang besar dalam pertempuran. Ini adalah sesuatu yang juga disadari oleh manusia. Karena itu, Han Li sangat tertarik melihat utusan Tianpeng datang untuk mengambil upeti. Tidak lama kemudian, Han Li berubah menjadi garis biru saat dia terbang ratusan kilometer di udara. Serangga emas sepanjang setengah kaki merangkak di bahunya. Saat Han Li terbang ke depan, dia mengelus kumbang pemakan emas yang baru saja terbangun. Kumbang itu tidak mengubah penampilannya, tetapi kumbang itu sangat berat. Ketika kumbang mulai melahap bahan batu yang aneh, mereka berubah menjadi lebih berat. Untungnya, Han Li telah menguji bahwa varian Gold Devouring Beetles ini dan menemukan kegesitan aslinya telah kembali dan sangat kuat. Seekor kumbang dapat dengan mudah menggigit dan menyeret sesuatu yang beratnya lebih dari 500 kg. Han Li tercengang dengan hasil ini. Selain itu Han Li tidak menemukan perbedaan lagi tentang 5.000 kumbang yang berubah ini. Tidak diketahui apakah tidak ada perubahan lagi, atau dia belum menemukannya. Merasa agak kecewa, Han Li tidak yakin apa lagi yang harus dilakukan dengan ketiga batu tersebut. Sehari kemudian, garis biru muncul di atas gunung datar pendek. Dia berkedip dan garis biru samar kabur sampai akhirnya menghilang. Han Li sepenuhnya menggunakan kemampuannya untuk sepenuhnya menyembunyikan dirinya, juga menurunkan kecepatannya beberapa kali lipat. Setelah terbang melintasi danau kecil, dia tiba di atas gunung hijau kecil yang ditutupi bambu setinggi 10 meter. Di tengah gunung, lebih dari 1.000 binatang bertubuh singa berkepala banteng sedang merumput di sana. Han Li memeriksa binatang buas itu dan segera melihat ke gunung kecil lainnya. Pada saat itu, kabut putih memenuhi udara. Mata Han Li bersinar dengan cahaya biru. Mata roh Bright Side menembus kabut dan dia melihat gerbang batu hijau. Itu adalah kediaman gua dari binatang kecil berkepala banteng. Han Li samar-samar tersenyum dan dia naik ke udara. Begitu dia berada di ketinggian 10 km, dia berhenti. Setelah itu, dia melemparkan beberapa segel mantra di sekelilingnya. Awan kabut tiba-tiba muncul di udara terdekat. Dalam sekejap mata, dia disembunyikan oleh awan kelabu biasa. Pada saat itu, bahu Han Li bergetar dan kumbang besar itu bersinar terang dalam cahaya keemasan. Itu berubah menjadi kumbang seukuran kacang polong.
Kemudian terbang dan menuju gunung kecil. Han Li melirik serangga itu. Ketika menghilang ke dalam gunung, Han Li tetap diam di dalam awan. Seperempat jam kemudian, cahaya melintas dari sudut lain langit. 3 burung perak besar mengendarai 2 angin iblis. Han Li menyipitkan matanya dan menatap ketiga burung itu. Dia melihat tubuh burung mereka panjangnya lebih dari 10 meter dan sangat mirip dengan elang besar. Tubuh mereka berkilauan dalam cahaya perak. Sepasang mata ungu tua di kepala tampak cukup tajam. Ketiga burung besar itu jelas menahan kecepatan, tetapi ketika mereka melihat gunung kecil yang cantik itu, ketiga burung itu membuka sayapnya dan kilat putih menyambar dari tubuh saat terbang ke depan. Sesaat kemudian, ketiga burung besar itu tiba di depan kabut putih yang tersambar petir. Ketiga burung itu memancarkan cahaya perak untuk berubah menjadi 2 pria dan 1 wanita. Mereka adalah makhluk asing dengan sayap perak. Itu adalah makhluk Tian Peng. Di bawah pemeriksaan lebih dekat, jejak alarm muncul di wajahnya. Kedua pria itu tampil heroik sementara wanita itu tampil anggun. Mereka tampak seperti manusia muda. Dari aura mereka, ketiganya tampak berada pada level tahap transformasi dewa menengah. 2 lainnya berada di tahap awal. Ketiganya mengenakan jubah putih polos, tetapi kedua pria itu mengenakan ikat kepala perak sedangkan wanita itu mengenakan selendang. Setelah memastikan kekuatan mereka, Han Li merasa santai. Kemudian dia diam-diam melantunkan mantra dan benar-benar menarik auranya sebelum melayang ke bawah. Mereka melayang di depan gunung kecil dan menunggu dengan tenang. Sesaat kemudian, 2 angin iblis tiba di depan mereka, memperlihatkan babi hutan besar dan ular piton berkepala 3. Piton besar itu segera tersenyum dan berkata, "Tuan-tuan yang terhormat, selamat datang. Rekan Taois Cui dan Jin saat ini sedang memeriksa upeti dan menyiapkan pesta. Kami harap Anda akan menghormati kami dengan penampilan Anda." Pria berusia 30 tahun itu dengan acuh berkata, "Tidak perlu terlalu merepotkan. Kami ingin kembali setelah kami menerima upeti." Tidak heran mereka muncul seperti ini. Dengan kultivasi 2 iblis, bagaimana mereka bisa menganggap mereka penting? Kalau bukan karena pentingnya upeti pulau, mereka tidak akan repot-repot berbicara. Pada saat itu, kabut putih terbelah dari gunung dan gerbang hijau perlahan terbuka. Binatang kecil berkepala banteng dan kera emas besar muncul. Mereka menggumamkan beberapa kata dengan ekspresi minta maaf dan menyambut ketiga makhluk Tian Peng ke dalam gua kediaman mereka. 2 iblis lainnya mengikuti dengan cermat. Tanpa sepengetahuan siapapun, saat gerbang ditutup, angin sepoi-sepoi bertiup di luar. Keempat iblis dengan anggun menyambut ketiga makhluk Tian Peng. Meskipun keempat iblis itu belum bermetamorfosis, mereka memiliki meja dan kursi. 3 makhluk Tian Peng hanya duduk saat keempat iblis itu dengan hormat berdiri di samping mereka. Setelah duduk, pria yang lebih muda berkata, "Baiklah, cukup basa-basi. Beritahu kami apakah Anda sudah menyiapkan upeti dengan benar atau tidak." Binatang kecil berkepala banteng itu gemetar dan dengan cepat menjawab, "Yang mulia, sebagian besar upeti telah disiapkan, tetapi ada beberapa barang yang telah punah dari pulau itu. Kami tidak dapat menemukan mereka." Pria yang lebih tua berbicara dengan ekspresi cemberut, "Kamu belum menyiapkannya. Jika upeti tidak selesai, Anda harus tahu konsekuensinya. Tanpa upeti, apa nilai hidup Anda?" Binatang kecil itu gemetar dan buru-buru mengucapkan pernyataan yang telah disiapkan, "Yang mulia, tolong tenang. Meskipun kami kekurangan beberapa bahan, kami telah menyiapkan 50 bunga woodbud. Saya harap Anda akan senang." "Apa, Anda sudah menyiapkan 50 bunga woodbud?" 3 makhluk Tian Peng bertukar pandang dan tersenyum. Sebuah pikiran dengan cepat terlintas di benak pria yang lebih tua itu dan dia dengan tegas berkata, "Sebaiknya Anda tidak berpikir untuk memaafkan diri sendiri dengan bunga woodbud yang belum menua.